warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, bekerja di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai pengawas SD. Saya diangkat menjadi pengawas sekolah sejak tahun 2012. Bagaimana kepala sekolah merdeka belajar apabila pengawas tidak merdeka belajar? Oleh karena itu, perlu meningkatkan kompetensi pengawas sekolah yang sebelumnya sebagai quality assurance datang mencentang-centang menjadi pengawas sebagai quality improvement atau sebagai pemberdaya. Dari 12 sekolah binaan, pengawas sekolah dan kepala sekolah merefleksi untuk dasar perencanaan. Kegiatan refleksi yang dilakukan ada 3 cara. Yang pertama adalah problem solving di level sekolah. Yang kedua adalah kalibrasi kebutuhan sekolah. Yang ketiga, output rapat atau kegiatan refleksi dengan guru. Dari hasil refleksi pengawas sekolah terhadap kepala sekolah, maka ada 3 strategi pendampingan yang dilakukan. Strategi pendampingan perubahan berkelanjutan untuk kepala sekolah. Yang pertama SDET Ukhuwah, yang kedua SDET Ukhuwah 2, dan yang ketiga adalah untuk SDN Murung Raya 1. Strategi pendampingan pemicu perubahan dilakukan kepada yang pertama adalah SD Pengurus Baru 1, SDN Pengurus Baru 2, SDN Murung Raya 4, SDN Tanjung Pagar 4, dan SDIT Al-Hikmah. Strategi pendampingan perubahan berangsur kepada kepala sekolah dilakukan di SDN Murung Raya 2, SDN Murung Raya 5, SDN Pengurus Baru 3, dan SDN Tanjung Pagar 1. Sebelum tahun ajaran baru 2023-2024, pengawas sekolah melakukan metode fasilitasi dan coaching terhadap kepala sekolah dengan strategi pendampingan pemicu perubahan dan perubahan berangsur. Kegiatan bimbingan teknis penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta kurikulum operasional satuan pendidikan. Di kurikulum Merdeka dengan tema perubahan kita wujudkan Merdeka Belajar yang bertempat di SDIT Al-Hikmah pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2023 yang diikuti oleh 9 sekolah binaan. Dalam kegiatan coaching klinik yang dilakukan pengawas sekolah, hampir semua kepala sekolah mengangkat tema tentang bagaimana cara menyusun KOSP dengan standar. Dari hasil kesimpulan coaching pengawas dan kepala sekolah sebelum menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan akan melakukan penggalian data berupa survei, wawancara, angket, Google Form yang diberikan kepada peserta didik dan orang tua. Dalam kegiatan bimbingan teknis pengawas sekolah memberikan teknik penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah menggunakan 3 teknik analisis. Pendekatan analisis yang pertama adalah analisis SWOT, yang kedua fishbone, yang ketiga adalah root cause. Komponen yang harus disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kurikulum Merdeka adalah yang pertama visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang kedua muatan kurikulum nasional, daerah, khas satuan pendidikan. Yang ketiga pengaturan beban belajar. Yang keempat beban kegiatan kokurikuler, profil pelajar Pancasila, budaya sekolah, dan ekstrakurikuler. Keempat adalah kalender pendidikan. Target yang diharapkan adalah semua tim sekolah mampu menyusun dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Berdasarkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca Kemendikbudristek tahun 2019, tidak ada satu provinsi pun yang termasuk ke level aktivitas literasi tinggi dan sangat tinggi. Hanya 9 dari 34 provinsi yang termasuk kategori aktivitas literasi sedang.
Sedangkan provinsi masuk kategori rendah dan 1 provinsi masuk kategori sangat rendah. Selaku pengawas sekolah sudah mendapatkan TOT literasi tingkat nasional di tahun 2023, terpanggil untuk menggiatkan literasi di Kota Banjarmasin. Siklus kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, membentuk tim literasi Kota Banjarmasin yang terdiri dari 1 fasilitator dan 12 orang guru penggerak. Yang kedua adalah melakukan pembinaan pembelajaran literasi multimoda kepada tim pengembang Kota Banjarmasin selama 2 hari. Yang ketiga, tim melakukan pengimbasan kepada 25 gugus sekota Banjarmasin. Target capaian yang ingin dicapai yang pertama adalah memahami konsep literasi, yang kedua memahami literasi multimoda, yang ketiga memahami kemampuan guru dalam bercerita, yang keempat adalah menggunakan bahan bacaan bermutu seperti CB, literasi Klut, Letrit Asia, komik pendidikan, dan tangga edu. Kemudian pengawas sekolah membangun kemitraan dengan Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan dengan mendatangkan Kak Agus, pendongeng nasional, dalam kegiatan kombel antar sekolah dengan tujuan melatih kemampuan guru dalam mendongeng yang benar. Di tahun ajaran 2023-2024 dalam kegiatan MPLS SD adalah program orientasi yang dirancang untuk memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan sekolah, teman sekelas, serta kegiatan yang ada di dalamnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan di 12 sekolah binaan adalah praktek membaca di kelas awal dengan EGRA yang dilakukan untuk mengukur kemampuan anak dalam mengenal huruf, nama, bentuk, dan bunyinya, serta pemaham bacaan yang dibaca atau didengarnya selama kegiatan itu kurang lebih 2 minggu untuk kelas 1, 2, 3. Pada hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-497 di tahun 2023, gugus pengurus baru berpartisipasi dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Kegiatan diawali dengan sosialisasi, revitalisasi bahasa daerah, implementasi kegiatan sekolah, dan produk yang dihasilkan oleh guru dan siswa, yaitu kisah pendek, puisi, pantun. Alhamdulillah, dari hasil kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu memperoleh juara umum di tingkat Kota Banjarmasin. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan 2 pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Angin semilir hilangkan jenuh, dengarlah merdu si burung gelatuk. Awali membaca dengan semangat penuh, walaupun mendung membuat ngantuk. Cahaya fajar terlihat semu, warnanya ungu di atas batu. Banyak membaca sejuta ilmu, agar hidup makin bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.